Selamat datang ke video saya kali ini untuk Pak Alex dan teman-teman yang menonton video ini. Jadi di sini saya ingin melanjutkan untuk nomor 2. Sebentar saya tes suara dulu. Oke, jadi untuk yang nomor 2 ini Chaplin sedang mempelajari COVID-19 gitu. Jadi sederhana tuh ya untuk mengklasifikasikan penderita COVID-19 dari suara batuknya. Jadi suara batuk itu apakah bisa dinilai kayak oh dia batuk terus dia sehat. Sehatnya maksudnya di sini tuh tidak kena COVID atau dia cuma batuk doang kayak mengalami gejala-gejala batuk atau COVID itu sudah termasuk di uh, bagian dari COVID-19 gitu. Jadi di sini ada datasetnya. Datasetnya tuh dikasih di sini, isinya tuh ada 50.000 video, maksudnya suara dari JSON, OGG dan WebM. Dan ini ada ini juga CSV-nya, data-datanya gitu. Apakah batuk ini tuh suaranya sehat, sakit, COVID, atau cuma gejala doang. Jadi di sini tuh membantukan si Chaplin ini untuk mengklasifikasikan itu. Jadi ini sehat COVID-19 atau cuman simptom doang. Jadi kayak gejala doang gitu. Jadi di sini tuh pertama-tama tuliskan sampling rate, lakukan zero padding, semua video, semua audio, dan lakukan MFCC menggunakan Torch Audio. Akan file audio jadi MFCC. Jadi untuk video kali ini seperti sama ya. Eh, di, di di sini saya mau Google Drive dulu. Misalnya mau Google Drive saya import OS kayak biasa. Ini saya cuma copy dari sini sama persis. Di sini saya cuma copy sama persis. eh Ya ini sama juga dia extract audio. Jadi ini saya juga masukin ke dataset pribadi saya. Saya terus file-file saya pindahin ke ini. Bisa dilihat di sini. Ada nomor tes nomor 2. Terus di sini tuh ya di CSV-nya. Karena kan dia CSV dari bagian sini tinggal saya read doang. Nah, jadi di sini datanya ada banyak, cuma saya cuma pengen mastiin aja itu head gitu. Udah ke print. Nah, di sini tuh apa UID itu kayak ID dari suara-suaranya itu. Ya ini date time dan lain-lain. Nah, di sini tuh yang penting kan statusnya ya. Ya sehat, sakit atau cuma karena gejala doang. Jadi statusnya di sini masih bagian nol. Ya masih bagian nol. Di sini kan totalnya ada 27.000 data. Tapi di sini masih ada nol. Nolnya sekitar 11.000 yang makanya maka dari itu harus di drop. Jadi saya di sini cari itu untuk ini untuk eksplorasi datanya ya. Jadi untuk eksplorasi data di sini saya cari gitu. Oh, statusnya ada 11.000 yang masih nol data yang tidak terdeteksi gitu. Maka dari itu harus di drop. Dengan maka dari itu saya harus drop ini ya. Dan setelah itu saya cek lagi. Ini runtime disconnect, tetapi nggak apa-apa sudah di run. Jadi ini statusnya disconnect, statusnya nol. Dia sudah nol, jadi udah tidak ada data kosong nol lagi. Nah, di sini saya bikin tabel nih, saya cuma pengen lihat doang. Yang healthy berapa, yang terdeteksi COVID berapa, yang simptom tuh berapa. Jadi yang kena COVID itu sebenarnya hitungannya perbagiannya masih kecil lah dari CSV tersebut. Yang healthy itu sekitar 12.500, yang ini tuh sekitar 1.500, 1.500, 1.200. Ya, oh ya, dia kan total datanya kan ada 16 ribuan ya tadi yang nonton. Nah, maka dari itu ya ini pembagiannya cukup bias ke healthy sih. Banyak orang yang lebih ke healthy sih, yang COVID itu dikit. Nah, di sini saya print lagi untuk memastikan lagi setelah di atas. Nah, ini saya import-import Tors Audio. Tadi kan diperlukan Tors Audio ya untuk mengerjakan nomor 2. Jadi ya setelah itu ya kita masuk ke nomor ini. Jadi di sini tuh perlu download audio dulu. Nah, di sini ada sample rate, ada target length-nya. Nah, terus ini ada devload audio, terus ada compute MFCC, ada location ini metadata. Jadi code-nya ini cuma buat MFCC dan zero padding. Ya ini code-nya. Terus yang 2B ini kita harus resize resolution tadi 50x50 dan pisahkan dataset di 80 training set 80 10 10.
Nah, maka dari itu di sini ya ini code-code-nya buat mengubah resolusi gambar jadi 150. Di sini semua ini juga ada compute MFCC lagi dan zero padding di atas. Nah, di sini tuh kode-kodenya untuk mendefinisikan kelas CAF audio dataset yang merupakan kelas dari torch.util.data.dataset. Jadi tujuannya ini untuk MFCC dan mengubah ukurannya juga. Nah, di sini tuh udah nih saya sudah mau bagi ini ya datanya dari 80 training, 80 training, 10 file validation, 10 set, 10 tes. Jadi dia total trainingnya tuh ada 12.000, jadi total dari 12.000. Terus ini validation datasetnya ini 16.222, ini 1623. Dan untuk LAN-nya itu ada 406, 501, 501. Dan tuh dari sini juga kelihatan gitu loh. Pembagiannya cukup adil 80 10 10 seperti yang dimintakan di soal. Nah, ini untuk yang 2C ya, nah ini untuk yang 2C ini kita harus buatlah arsitektur CNN dari 3 kelas. Oh ya, jadi kan ini ada gambarnya nih. Nah, kita hanya perlu ikutin gitu arsitektur CNN dari gambar ini. Jadi kita mulai dari 150. Oh, benar. Yang ini karena kan saya pakai TensorFlow. Jadi dia perlu perlu adanya seperti perubahan dulu X-ray nih. Biar shape-nya kayak gini. Soalnya TensorFlow itu kan pakai array. Jadi dia harus diubah dulu shape-nya. Tidak bisa kayak PyTorch gitu. Dan sebelumnya saya ingin ngomong saya sudah nyoba pakai PyTorch juga, tetapi runningnya sangat lama. Sekiranya di laptop saya membutuhkan 50 sampai 1 jam hanya untuk satu epoch, dan itu saya membutuhkan 10 epoch untuk lihat hasilnya, dan itu tidak mungkin 10 jam. Dan sempat saya heran di jam kedua dia sudah runtime disconnect. Dan maka dari itu saya membutuhkan untuk pakai TensorFlow di sini. Jadi ini setelah diubah datanya, terus data loader tuh nampai dan lain-lain. Ini explain shape. Terus ya ini preprocess datanya. Jadi ini ya ini semua masalah shape-shape-nya saya ubah-ubah agar bisa masuk ke bagian TensorFlow sini. Nah, ini bagian modelnya nih. Nah, ini untuk bagian model tadi kan shape-nya dibilang 150 kali 1. Nah, maka dari itu ini saya sudah buat 150 sama 1. Nah, terus ini kan awal-awal convolutional 5 kali 5. Jadi ini saya 5 kali 5. Terus activation-nya kan relu. Nah, terus di sini kan kali 32. Nah, maka itu di sini 32. Terus dia ada max pooling. Max poolingnya 2 kali 2 sama ini di sini 64. Nah, ini kernel size-nya 55 lagi, ada redo lagi, terus ini 2 kali 2 lagi. Nah, setelah itu dia ada dia ada dance, ada relu, ada softmax dengan di sini tuh ada 4, 3, 2 dan 3. Eh, jadi dari sini tuh, nah ini saya model summary-nya. Nah, di sini dapat dilihat model-model yang sudah saya buat. Nah, ini tuh ya cuma bikin CNN doang lah dari TensorFlow dan keras ya gitu. Nah, udah terus di sini ya saya run epoch-nya gitu. Jadi sekitar di sini saya pakai optimizer pakai Adam, ini pakai sparse categorical coarse entropy, ini matriksnya pakai akurasi. Dan di sini kan yang diutamakan yang dilihat tuh akurasinya ya, walaupun sisa-sisa juga penting. Jadi di sini tuh saya run sekitar masing-masing tuh ya sekitar 20 detik, ini cepat, tetapi untuk yang menggunakan PyTorch itu run sekitarnya kayak 40 menit sampai 1 jam gitu. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya, dan di sini sudah saya buat evaluation modelnya. Di sini kan disuruh buat evaluasi tuh untuk ini perlu ya di sini kan perlu ada evaluasi pakai coefficient matrix dan predicted result. Nah, di sini tuh ya akurasinya masih 0,68 gitu. Di sini kenapa dia lebih condong ke arah healthy ya, karena tadi kan emang healthy datanya lebih banyak kan. Jadi maka dari itu ya akurasinya masih 0,68, dan ini coefficient matrixnya di sini gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa eh, kesulitan
1000 dari 600 itu memprediksi kelasnya sehat. Gitu. Ini kan 1060 akurasi ini dia sehat gitu kan. Karena tadi emang data lebih baik sehat juga. Nah, di sini untuk 2E kan disuruh untuk evaluasi dan gunakan bandingkan nilai golden truth, predicted result, dan ground truth. Jadi ini adalah baseline dan tune modelnya. Jadi di sini tuh ya di sini shape-nya sama ya, tapi di sini udah banyak nih yang saya ubah-ubah. Kayak di sini kan gak ada base normalization, terus di sini tuh ya ada drop outnya saya tambahin drop out, di sini paddingnya saya same, terus ini karena saya ganti 3 kali 3, tadi kan 5 kali 5 kan di atas. Ini ini 5 kali 5 untuk di atas. Ya udah, ya jadi saya mengubah ini ya. Terus di sini pakainya Adam juga, tapi learning rate-nya saya kasih 0,0005. Kan di atas tadi nggak ada kan. Nah, itu sudah saya ganti-ganti. Nah, ini arsitektur yang barunya. CNN arsitektur yang barunya. Terus ini ada image data generator. Di sini tuh digunakan ya untuk data gen.flow ini. Terus di sini tuh ada reduce run ini buat stoppernya kayak callback kayak gitu di sini. Dan di sini tuh ya udah saya model TF tune.fit ini. Saya run lagi. Saya bikin ke bawah karena takut berantakan gitu. Kayak ini soalnya agak panjang dibanding dengan yang atas. Nah, di sini tuh dapat dilihat hasilnya. Saya cuma run 10 karena ya ini cuma tuning model doang. Nah, setelah itu saya lihat lagi evaluate model TF ini berapa gitu. Nah, di sini dapat dilihat akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi. Tadi kan 0,66, 68. Sekarang jadi 0,77. Maka dari itu saya melihat hasilnya lebih tinggi, saya berhasil menurunkan ini menjadi lebih bagus. Di sini dapat lihat 1248 dari ada beberapa da, ya dari 1200-an data tadi kan yang saya train ada 1200-an berapa seperti itu. Hasilnya lebih mendekati gitu. Jadi di sini dapat dilihat bahwa akurasinya tuh lebih bagus dibanding atas. Jadi sekian untuk presentasi saya di video kali ini untuk nomor 2. Terima kasih sudah mendengarkan.